Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak panjang lebar. Saudara-saudara, haul memiliki 3 makna. Haul yang pertama maknanya adalah sekeliling. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua maknanya adalah daya, upaya, kekuatan. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap pergantian waktu 1 tahun itu namanya haul. Akan tetapi haul yang kita kenal yaitu setiap tahun mengenang daripada orang-orang soleh, mengenang wafatnya orang-orang soleh. Banyak sekali di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Ada haul Habib Hussein Luar Batang, ada haul Habib Ali Abdurrahman Amsi Kuitang, ada haul Pulau Panggang Habib Ali Laidin, ada haul para habaib, haul para kiai, haul para masyayikh. Nah, tujuan kita duduk untuk hadir di haul itu apa, saudara-saudara? Tujuan kita hadir duduk di haul, dalam acara haul dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidupnya Syaikhul Haul. Bagaimana dulu Habib Ali, bagaimana akhlaknya, adabnya, ilmunya, waraknya, khaufnya, ikhlasnya, sabarnya, zuhudnya, takwanya, ibadahnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang duduk dalam acara haul bisa mengambil intifa, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil iktibar, pelajaran, menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah, teladan, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kenapa, saudara-saudara? Banyak orang-orang kita ziarah dan kita menyangka bahwasanya beliau telah wafat. Tidak. Saya punya kakek Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau mengatakan, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Ada golongan-golongan, ada kelompok-kelompok orang, mereka masih hidup, tetapi mengingat mereka, menyebut mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, ada kelompok, ada golongan, mereka telah wafat, saudara-saudara, mereka telah meninggal dunia, tetapi mengenang mereka, menyebut mereka, mempelajari kisah mereka, itu bisa menghidupkan hati yang mati. Siapa mereka? Aulia, syuhada, sholihin, ulama'ul amilin. Mereka para ulama. Sebab kenapa? Orang berkata para ulama mati, sedangkan al-alim hayatuhu abada. Orang berilmu itu hidupnya abadi sepanjang zaman. Tidak ada kematian bagi orang berilmu. Sebagaimana dikatakan oleh ibunda Nabi Muhammad SAW. Ibunda Nabi Muhammad ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Al-Qarya baina Makkah wal Madinah, satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum ibunda Nabi Muhammad wafat, beliau bersyair. Apa syairnya? Kullu hayyin mayyit, kata beliau, segala yang hidup pasti mati. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas dunia pasti hancur, pasti binasa, pasti musnah. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah, segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit, setiap yang hidup pasti mati, kata ibunda Nabi. Wa kullu jadidin bar, segala yang baru pasti akan usang. Rumah barumu, mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Ada masanya usang. Daun yang hijau tidak hijau selama-lamanya. Ada masanya dia menguning. Setelah menguning dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Segala yang baru pasti akan usang. Ana mayyitatun, aku nanti mati, aku nanti dari mayat. Fadzikri barak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan, aku telah meninggalkan manfaat. Wawalatu tuhro, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepas daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW.
Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad adalah anak suci yang dilahirkan oleh beliau dan kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Nah, begitupun para ulama dan contoh yang kita hauli sekarang Habib Ali Al-Aidin. Beliau telah wafat, tetapi beliau meninggalkan manfaat, beliau meninggalkan nasihat, sehingga beliau para ulama, para aulia, habaib, kiai yang telah wafat, beliau walaupun telah wafat, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam apa? Al-Kunyahnya. Beliau hidup dalam manakibnya, beliau hidup dalam Futuhul Ibnya. Syekh Bil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam isi bahar Hizbut Tahsornya. Beliau hidup dalam Sirul Jalil fi Khawasi Asbunallah Ni'mal Wakilnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibul Ratib wafat ribuan tahun yang ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Nasihatul Diniyahnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Adab Sulukul Muridnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Bidayatul Hidayahnya, Minarul Ilmnya, Mukasyafatul Qulubnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya, dan seterusnya. Begitulah para ulama. Tidak ada kata mati bagi para ulama. Ayanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka hancur, jasad mereka lebur, nama mereka terpampang di batu nisan, tetapi teladan mereka, ilmu mereka, manfaat mereka akan selalu ada dalam hati orang-orang yang beriman. Itu tujuan pada siang hari ini kita duduk di di sini. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya ini tidak mau ceramah, tapi karena perintah guru ya saya mau nggak mau harus ceramah. Andai kan guru saya Habib Muhammad yang memerintahkan, saya tidak bakal ceramah, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir saya bawa satu hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka min 'udwin tada'asa il jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang beriman, perumpamaan orang yang mukmin yang dalam hatinya punya iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Masalul jasad, perumpamaan mereka bagaikan satu jasad. Apabila ada satu bagian daripada anggota jasad atau anggota badan yang terluka, maka seluruh badannya akan merasakan rasa sakit. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kalian yang sakit gigi, apakah yang sakit cuma gigi doang? Enggak kan? Sampai ke tulang-tulang berasa itu sakit. Makanya saya nggak setuju dengan bagian saya. Dia bilang lebih baik sakit apa? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kata siapa? Mending sakit gigi daripada sakit hati. Ayo, mending sakit hati daripada sakit gigi. Mending sakit hati kalau saya. Oh, dia bilang nggak pernah rasanya gigi bagaimana sakit kan? Saya pernah lagi ceramah sakit gigi berhenti langsung nggak ada urusan lagi sakit gigi. Nah, kalau sakit gigi nggak cuma gigi yang sakit, betul? Seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya. Kamu jangan tahu jangan. Nggak mungkin cuma jempolnya aja ngerasain sakit. Seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit, betul? Nah, itu perumpamaan seorang mukmin. Nah, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Gaza, yang ada di Rafah, saudara-saudara, mereka dibombardir, mereka dibantai, mereka digenosida oleh siapa? Oleh Israel atau Allah. Siapa saja seorang mukmin, satu saya bahas mukmin dulu. Kenapa? Karena kita seagama, kita sekeyakinan. Kalau kalian tidak merasakan rasa sakit mereka, maka kalian tidak punya iman kepada Allah.
siapapun yang tidak merasakan penderitaan mereka. Saudara-saudara, anak-anak kecil dibunuh, anak-anak kecil dibantai, wanita-wanita dibantai, bahkan bayi terputus kepalanya dari badannya. Saudara-saudara, ada Imam Hussein, beliau punya anak dulu waktu perang Karbala. Itu Ali Asghar, dipegang masih bayi karena kehausan. Itu pakai panah, dipanah. Saudara-saudara, ini lebih parah. Bukan cuma dipanah, kepalanya terbelah. Saudara-saudara, yang ada di Rafah. Bukankah mereka saudara kita seiman, seyakinan? Terus kalian merasa biasa-biasa saja. Jangankan kalau kalian siapapun, mau habaib, mau kiai, mau umat, mau orang awam, mau orang bodoh, kalau merasa biasa saja, saya katakan diragukan kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, penderitaan mereka penderitaan kita, rasa sakit mereka rasa sakit kita. Mereka yang kehilangan anak-anak sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka yang kehilangan orang tua sama seperti kita kehilangan orang tua kita. Mereka yang kehilangan rumah sama seperti kita kehilangan rumah dan harta benda kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini Israel tampung, ini Israel kurang ajar, biaya. Saudara-saudara, kenapa? Karena semua negara-negara sekarang telah memberikan peringatan. Tetap namanya Israel ini, dia tetap bombardir dan tetap bantai. Saudara-saudara, sebenarnya tidak butuh untuk menjadi orang seakidah atau sekeyakinan sebagaimana hadis yang saya bawa tadi. Tidak butuh jadi mukmin, tidak butuh jadi Islam untuk membela rakyat Palestina. Tidak butuh jadi orang Kristen untuk membela rakyat Palestina. Tidak butuh jadi orang Buddha, agama Buddha, atau beragama Katolik, atau beragama Hindu, atau bahkan tidak butuh orang yang beragama Yahudi untuk membela rakyat Palestina. Bukankah kalian negara-negara Barat, Amerika, Prancis yang berada di belakang Israel, bukankah kalian yang selalu mengedepankan demokrasi, mengedepankan HAM, hak asasi manusia, tetapi kalian melihat sekutu kalian melanggar kemanusiaan dengan pandangan yang nyata, tetapi kenapa malah dibiarkan? Oleh karenanya pada saat hari ini kita masyarakat rakyat Indonesia, kita minta kepada pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas. Betul. Putuskan hubungan bilateral, putuskan hubungan apapun dengan Israel dan negara-negara yang ikut membantu Israel, negara-negara sekutu Israel. Putuskan hubungan, termasuk Amerika Serikat. Betul. Selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama umat Islam masih dibantai di Palestina, Gaza, ataupun Rafah, maka selama itu tidak boleh bendera Israel, bendera Amerika berkibar di tanah yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Gak boleh, betul. Bendera Amerika gak boleh berkibar, betul. Bendera Israel gak boleh berkibar, betul. Bendera negara-negara yang mendukung Israel tak boleh berkibar di tanah Indonesia selama warga dan masyarakat Palestina masih terus dibantai oleh laknatullah Israel, betul. Oleh karena kita doakan dan mudah-mudahan Allah berikan rakyat Palestina kesabaran. Allah hancurkan Israel, Allah hancurkan Amerika, Allah hancurkan negara-negara sekutu-sekutu Israel. Allah hancur leburkan mereka, dan Allah berikan kepada masyarakat Palestina kemerdekaan secepatnya. Amin, amin. Ya Rabbal. Terakhir,
Siapa? Siapa? Yang negara-negara barat identikan dengan terorisme siapa? Siapa? Agama apa? Agama apa? Mereka selalu bilang Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris. Saudara-saudara, Amerika menyerang Irak, Afghanistan, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Amerika tidak dibilang teroris? Myanmar, orang-orang Buddha membantai umat Islam yang ada di Rohingya. Kenapa Myanmar tidak dibilang teroris? Negara Cina, ekstremisnya, mereka bantai umat Islam yang ada di Uighur. Kenapa Cina tidak dibilang teroris? Betul. Padahal Amerika bilang teroris, Israel bilang teroris, Myanmar bilang teroris, mereka bilang teroris. Betul. Satu jawabannya. Kenapa mereka dikatakan teroris? Karena mereka bukan Islam. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi dulunya kita di sini mengambil manfaat dan pelajaran serta hikmah dari para sahibul haul Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zainuddin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada haul pada siang hari ini. Ini saya terakhir sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada keluarga besar. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Sahibul Haul Habib Zain Alaidin beserta seluruh keluarga besar. Yang kedua, saya berterima kasih kepada yang ngawal saya dari Jakarta, ya, kalau nggak salah Pol BP, dari Jakarta sampai sini. Itu yang kedua, saya berterima kasih. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada ada orang sini namanya Tegar. Tegar tahu? Nah, kalau bukan karena Tegar, saya tidak bakal bisa hadir pada siang hari ini. Kalian mau tahu bagaimana perjuangan Tegar? Itu Tegar 2 hari nginep di pondok untuk bisa ketemu saya. Saya ingat itu sama kalian. 2 hari si Tegar nginep di pesantren biar bisa ketemu sama saya. Terus bilang, Beb, ada acara begini. Nah, kan bilang sama Habib Zain, insya Allah lah. Jadi salah satu sebab saya bisa hadir itu atas andilnya Tegar. Maka saya berterima kasih juga kepada saudara Tegar. Biar kalian semua ingat. Siapa namanya? Tegar. Sebab saya lihat dari kemarin yang sibuk ngurusin saya cuma dia, cuma Tegar. Ya, nggak tahu yang lain kemana. Tetapi karena saya datang kemari untuk mengambil keberkahan daripada Sahibul Haul, udah ada urusan itu. Namanya kita sebagai dai, kita melayani, bukan minta dilayani. Kita pelayan umat, saudara-saudara. Kita tidak mengharapkan apa-apa. Kita menghidupkan Islam, bukan mencari hidup dalam Islam. Kita menghidupkan dakwah, bukan mencari hidup dari dakwah. Kita menghidupkan majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, bukan cari hidup dari majelis ilmu dan majelis zikir. Kita doakan keluarga besar pada Sahibul Haul dan juga saya punya guru Habib Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah kuatkan langkah kaki beliau. Walaupun beliau sudah sepuh, tapi kesepuhan beliau tidak menjadikan sebab beliau terus semangat di dalam mengajarkan kita kebaikan dan memberikan kita nasihat. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Kalian juga semua yang hadir di sini, pulang dari sini bawa barakah, bawa manfaat. Allah hapuskan dosa-dosa kalian semua, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Allah kasih hidayat, petunjuk. Pulang dari sini jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi bertakwa,
sebelumnya. Amin amin ya rabbal. Rabbi manfa'na barakatihim wa ahlil husna bi hurmatihim wa 'amilna fi tariqatihim wa ma'afat min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terakhir sebelum saya tutup,